Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kampung Gambar. Kali ini kami akan membawakan kisah berjudul Awal Mula Sunan. Sunan Giri. Pada masa mudanya beliau dipanggil Raden Paku, dan oleh ulama Samudra Pasai beliau diberi gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri adalah anak dari Syekh Maulana Ishak yang menikah dengan Dwi Skardadu, salah seorang putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembayu. Syekh Maulana Ishak pergi meninggalkan istana dan istrinya yang sedang hamil, entah pergi kemana. Dewi Skardadu kemudian meninggal sesaat setelah melahirkan anaknya, dan oleh kakaknya bayi yang malang itu kemudian dibuang ke laut dengan dimasukkan ke dalam peti. Berhari-hari bayi itu mengapung. Dan secara kebetulan Abu Hurairah, pembantu Nyai Ageng Pinatih, menemukan bayi yang malang itu. Dengan gembira Nyi Pinatih mengambil bayi itu dan dianggapnya sebagai anak sendiri. Bayi itu kemudian diberinya nama Raden Paku atau Joko Samudro, karena bayi itu ditemukan di tengah samudra. Alkisah bahwa suatu hari kerajaan Blambangan dilanda bencana. Karena berbulan-bulan rakyat dilanda penyakit, bahkan putri raja pun yang bernama Dwi Skardadu juga menderita sakit. Pada saat itu Prabu Menak Sembayu selaku sang ayah sempat bingung dibuatnya. Karena itu dipanggillah tabib dan dukun dari seantero kerajaan. Dengan sekuat tenaga, para tabib dan dukun itu melakukan pengobatan. Namun usaha itu belum menemukan hasil yang diharapkan. Bahkan putri Dwi Skardadu semakin sakit. Rakyat Blambangan banyak yang meninggal karena wabah tersebut. Sementara sang putri juga belum sembuh. Akibatnya Prabu Menak Sembayu selaku Raja Blambangan memerintahkan kepada Patih Bajul Sengoro membuka sayembara, yakni barang siapa yang dapat menyembuhkan sang putri serta dapat mengusir wabah penyakit dari kerajaan Blambangan. Jika dia laki-laki, maka ia akan dijodohkan dengan sang putri, dan apabila ia perempuan, maka ia akan dijadikan saudara. Dengan cepat menyebar berita itu sampai ke pelosok-pelosok negeri. Semua orang saling bertanya, siapa gerangan yang kira-kira bisa menghentikan penyakit yang sedang menjangkiti negeri Blambangan. Hingga tidak ada seorang pun yang sanggup mengikuti sayembara tersebut. Hingga pada suatu hari datanglah seorang resi bernama Kandoboyo. Resi Kandoboyo menghadap raja untuk memberitahu bahwa yang dapat menyembuhkan sang putri sekaligus mengusir penyakit dari negeri Blambangan hanya seorang pertapa di Gunung Gresik.
Dan sang resi bernama Kandopoyo itu menyebutkan orang yang bisa menyembuhkan sang putri, bahkan juga melenyapkan pagebluk yang sedang menjangkit di negeri Belambangan bernama Syekh Maulana Ishak. Dengar penuturan sang resi, dengan perasaan bahagia dan terkopoh-kopoh, maka secepatnya Prabu Menak Sembuyu mengutus Patih Bajul Sengoro serta beberapa orang prajurit untuk segera pergi ke Gunung Gresik. Dan setelah tiba di sana, dengan menempuh perjalanan seminggu, Syekh Maulana Ishak bertanya, "Apa maksud kedatangan kalian kemari?" "Ampun Kisanak, kami adalah utusan Raja Belambangan. Saya adalah Patih Bajul Sengoro, didampingi beberapa prajurit setia hamba. Menurut berita dan titah yang dialamatkan kepada Tuan, bahwa Tuan Syekh Maulana Ishak adalah seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri Skardadu dan juga melenyapkan pagebluk yang ada di negeri Belambangan," jawab Patih Bajul Sengoro. "Oh ya, satu lagi Tuan. Apabila Tuan berhasil menyembuhkan sang putri Skardadu, maka Prabu kami akan menghadiahkan sesuatu kepada Tuan, yakni Tuan akan diizinkan untuk mempersunting Tuan Dwi Skardadu. Dan akan tetapi, bila Tuan gagal, maka Tuan akan dihukum mati." Dalam beberapa saat, Syekh Maulana Ishak berdiam, lalu berkata dengan nada berwibawa, "Agama Islam adalah satu-satunya agama yang baik, suka memberi pertolongan kepada orang yang menderita. Katakanlah kepada rajamu bahwa aku akan ke Belambangan. Namun ingat, ini kulakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, bukan semata-mata akan diperjodohkan dengan Dwi Skardadu. Nah, cepatlah kalian pulang, aku akan menyusul kalian." 7 hari kemudian, ketika Patih Bajul Sengoro dan prajuritnya pulang kembali di Keraton Belambangan, hatinya sangat terkejut. Ada apa gerangan ini? Suasana kerajaan tampak cerah. Setelah diselidiki, ternyata ada pesta perkawinan. Wah, perkawinan siapa ini? Kondisi kerajaan sedang dalam musibah. Banyak orang sakit, banyak orang kehilangan saudara. Tiba-tiba ada yang melakukan perkawinan. Sungguh ini keterlaluan. Patih Bajul Sengoro dan prajuritnya semakin mendekati kerajaan. Kemudian ia masuk ke dalam istana. Dengan melihat kenyataan itu, Patih Bajul Sengoro seakan-akan tidak percaya apa yang dilihatnya. Begitu ia masuk ke dalam istana dan bertemu dengan sang raja, ia sangat terkejut. Seorang pemuda di samping sang raja. Sang raja bertanya, "Kemana saja kau ini, Patih?"
Tanya sang Prabu. Apakah Paduka tidak tahu bahwa kami baru saja datang dari Gresik? Jawab Patih. Balik bertanya. Berapa hari lamanya kamu berangkat dari Gresik? Tanya sang Prabu. 7 hari Paduka Prabu. 7 hari kami berangkat sampai di tujuan, dan 7 hari kami pulang. Kami sudah berusaha secepat mungkin Paduka Prabu. Paduka Prabu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Bukankah negeri ini sedang dilanda pagebluk tuanku? Rupanya banyak yang harus kami jelaskan kepadamu, Patih. Pada hari ke-7, sejak kepulanganmu dari Gresik itu, Syekh Maulana Ishak sudah tiba di istana. Dia menjalankan semua titahku, dan dia berhasil menyembuhkan putriku. Dan sesuai janjiku, maka hari ini kuadakan pesta perkawinan setelah ia menikah dengan putriku ini. Sekarang ini adalah hari ke-7 dari pesta perkawinannya. Hahaha, ujar sang Prabu. Sontak sang Patih Bajul Sungoro keheranan mendengar keterangan itu. Sebab ketika di Gresik, dia disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Syekh Maulana Ishak. Entah bagaimana caranya, kami sudah berusaha secepat mungkin berkuda tanpa lelah. Ternyata Syekh Maulana Ishak tiba lebih duluan. Berarti dia bukan orang sembarangan. Untuk meyakinkan Patih Bajul Sungoro dengan situasi yang serba membingungkan itu, ia buru-buru menjumpai Syekh Maulana Ishak, sebab dia khawatir jangan-jangan ada yang menyamar sebagai Syekh Maulana Ishak. Setelah sang Patih bertemu, maka ia diberi penjelasan oleh Syekh Maulana Ishak bahwa Syekh itu berusaha secepatnya sampai lebih dulu, mengingat kondisi kerajaan Belambangan yang sedang genting. Mendengar penjelasan dari Syekh Maulana Ishak, barulah ia percaya bahwa lelaki itu adalah Syekh Maulana Ishak. Rupanya Syekh Maulana Ishak adalah seseorang yang mempunyai karomah yang sangat tinggi, di mana hanya dalam beberapa kejap mata beliau berpindah dari Gunung Gresik ke istana Belambangan. Setelah Syekh Maulana Ishak berhasil menyembuhkan Dwi Sekardadu dan mengusir wabah penyakit di Belambangan, karuan saja Syekh Maulana Ishak mempunyai pengaruh yang sangat besar di negeri itu. Di antaranya banyak sekali para penduduk Belambangan yang datang berobat kepada Syekh Maulana Ishak sembari belajar ilmu tentang agama Islam. Mereka berduyun-duyun mengantri untuk berobat langsung. Karena itu, tidak begitu lama beliau sudah memiliki pengikut yang jumlahnya sangat banyak. Melihat besarnya pengaruh dan semakin banyaknya pengikut Maulana Ishak ini, maka para pembesar kerajaan termasuk sang Prabu Sembuyu sendiri khawatir dan sering marah atas pengaruh Syekh Maulana Ishak pada rakyat Belambangan.
Oleh karenanya Sang Prabu bermaksud hendak menyingkirkan beliau dari negeri Belambangan. Lebih-lebih Sang Prabu mengetahui bahwa agama Islam sangat bertentangan dengan agama yang dianutnya. Di antaranya, agama Islam telah melarang berjudi, berzina, minum-minuman keras, serta melarang menyembah berhala. Itulah yang menyebabkan Sang Prabu tidak senang terhadap menantunya sendiri, Syekh Maulana Ishak. Padahal semua itu telah menjadi kegemaran rakyat Belambangan, termasuk Sang Prabu sendiri. Maka untuk mencegah pengaruh Syekh Maulana Ishak, Sang Prabu memerintahkan kepada Sang Patih dan bala tentaranya yang kuat-kuat untuk menyerang Syekh Maulana Ishak dan para pengikutnya. Tapi ternyata Syekh Maulana Ishak malah maju ke depan ketika melihat pasukan Belambangan menyerbu pesantren. Beliau berjalan dengan tenang menghampiri Patih Bajulsengoro. Tapi anehnya, tidak ada satupun prajurit yang berani menghalanginya. Kepada Patih Bajulsengoro, beliau berkata, "Kami tidak akan mengadakan pertempuran dengan kalian. Tujuan dakwah kami adalah menyadarkan orang yang salah. Kami bersedia meninggalkan keraton Belambangan daripada nanti terjadi pertumpahan darah sebagai sesama saudara. Apalagi istriku sekarang sedang mengandung. Soal perjuanganku biar nanti akan diteruskan oleh anakku." Perkataan Syekh Maulana Ishak ini sempat didengar oleh Patih Bajulsengoro dan beberapa prajurit lainnya. Karenanya mereka kembali ke keraton dengan perasaan mendongkol. Setelah Syekh Maulana Ishak pergi meninggalkan keraton Belambangan, dengan tentunya berpamitan kepada istrinya, maka tidak seberapa lama kemudian Dwi Sekar Dadu melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Dan karena khawatir akan keselamatan bayi itu, maka dibuanglah bayi itu ke laut. Walau Sang Prabu Menak Sembuyu sangat menyukai dan menaruh sayang kepada cucunya. Demikianlah kisah sebabnya Raden Paku dibuang ke laut di Selat Belambangan, yang akhirnya ditemukan oleh seorang janda kaya raya bernama Nyi Ageng Pinatih. Semenjak peristiwa pembuangan anaknya, Dwi Sekar Dadu jadi sakit-sakitan dan tak lama kemudian meninggal. Demikianlah kisah ini. Nantikan kisah selanjutnya, yakni Raden Paku berguru kepada Sunan Ampel.